Sakit Medistra merupakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien dengan tetap mengedepankan kualitas dan service excellence. Selamat datang para peserta Health Talk RS Medistra pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di acara Health Talk Webinar Series ini, kita akan mendengarkan topik mengenai masalah kerontokan rambut. Kita dihadirkan di sini adalah narasumber yang sangat dikenal sekali di Rumah Sakit Medistra ya, untuk dokter spesialis kulit dan kelamin di RS Medistra, yaitu Dr. Cynthia Wibowo, spesialis kulit dan kelamin. Nah, Health Talk ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Rumah Sakit Medistra, yaitu Medistra Health and Wellness Program, yang saat ini kami selenggarakan agar terus dapat menjangkau serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Pada siang hari ini diharapkan untuk peserta untuk tetap meng-mute untuk mic-nya dan bisa melakukan pertanyaan nantinya melalui kolom chat. Dan pada siang hari ini kita akan bagikan free voucher untuk konsultasi bersama dengan Dr. Cynthia tentunya di Rumah Sakit Medistra, dan juga kita akan bagikan juga untuk free Prosentials produk kepada penanya yang memiliki pertanyaan terbaik pada siang hari ini. Untuk kolom chat nanti akan kita bacakan untuk pertanyaannya nanti di sesi yang tersendiri. Mungkin nanti di awal kita akan coba untuk bertanya dan juga menggali beberapa informasi ya terkait dengan rambut rontok yang mungkin saja peserta pada siang hari ini belum mengerti atau mungkin belum memahami secara lebih komprehensif ya, terutama dari sisi profesional dari spesialis kulit dan kelamin. Mungkin kita langsung saja, saya akan memandu, saya Ari sebagai host di siang hari ini akan memandu untuk acara hingga 1 jam ke depan. Apa kabar Dr. Cynthia? Baik sekali, kita bertemu di era pandemik ya, bermasker ya. Kita masih disempatkan untuk bertemu pada siang hari ini ya dok ya, kita untuk ngobrol terkait dengan rambut rontok tentu saja nih dok. Nah mungkin rambut rontok juga sering banget nih Dr. Cynthia mungkin ketemu ya sama pasien-pasiennya di tempat praktek. Nah tapi ada kegalauan juga nih dok dari peserta atau mungkin pasien mungkin yang dokter sering temuin, karena rambut rontok itu sebenarnya normal nggak sih dok dialami oleh seorang pasien nih atau seseorang ya, terutama ya kalau misalkan keramas atau mungkin bangun tidur kita juga lihat ada rambut kita yang rontok, tapi sebenarnya normal nggak sih dok untuk rambut rontok ini? Ya seperti kita ketahui di kepala kita seluruhnya itu kalau bisa dihitung betul ada 100.000 follicle hair ya, 100.000 rambut. Sebenarnya ya kalau kita lihat yang di kamar mandi rontok 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, tentu ya kita panik apalagi melihat adanya sumbatan di saluran air. Jadi sebenarnya yang dikeluhkan oleh pasien itu lebih pada kepanikan. Karena yang dibolehkan secara medis itu biasanya 100 lembar dalam 1 hari itu oke-oke aja untuk rambut yang lepas dari kepala kita begitu. Apalah artinya 100 helai ya dibanding dengan yang 100.000 yang ada di kepala kita sebenarnya. Cuma kalau lihat ya apalagi kalau rambut panjang dan rontok 5-10 lembar kan itu sudah banyak gitu. Jadi memang salah satu yang normal ya dok ya untuk rambut rontok itu kita alami sebenarnya sehari-hari, dan tadi sampai 100 helai ya dok ya secara normalnya untuk seseorang nih mengalami kerontokan rambut. Nah kalau pasien atau orang tersebut dikatakan abnormal nih kerontokan rambutnya, itu yang kayak gimana ya dok ya? Iya, biasanya kalau pasien datang ke klinik gitu ya dengan keluhan rambut rontok ya, kita tentu nggak bisa langsung arguing ke pasien gitu, wah masa sih gitu ya, karena itu kan keluhan gitu ya. Kita sebutkan tadi, bener nggak sampai 100 helai dalam sehari? Nah kadang-kadang ada pasien yang sampai bawa tuh dalam ziplock, ini rambut saya nih dok gitu ya, udah itu memang keluhan. Kalau nggak dia juga nggak akan repot-repot datang ke dokter untuk hal tersebut, bener-bener dibawa ini loh. Atau kalau enggak ya dia contohin gitu loh. Tapi sebenarnya kalau sudah mulai dicontohin gitu ya kita periksanya pun itu ada namanya full test ya. Jadi kita ambil kita pegang dengan 2 jempol itu kira
kira-kira mungkin 60 lembar atau beberapa lusin sebenarnya. Ya tarik, jangan dijambak ya, tarik aja begitu. Ya, kalau nggak lepas sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi memang benar ya kalau ada yang sampai dipegang begitu aja lepas gitu ya, itu subjektif dan objektifnya ada gitu. Berarti memang hair pull test itu dilakukan dan memang kerontokannya mudah sekali dialami. Berarti memang itu ya memang benar ya. gitu ya. Tapi kalau dia yang dia kumpulin itu kita nggak tahu apakah dia tarik-tarik atau hasil dari dia kambing ya, dia sisir yang terlalu keras gitu, atau dia ngumpulin dari saluran air pada saat keramas ya, kita nggak tahu juga. Thank you dokter. Nah kalau dari gender nih dok, ya bukannya mengkotak-kotakan ya, tapi kalau dilihat dari gender nih, sebenarnya pria dan wanita itu lebih banyak yang mengalami kerontokan rambut atau kebotakan nih yang mana nih dok? Biasanya sih kalau yang datang ke tempat praktek kebanyakan perempuan kalau ke saya ya. Tapi kalau secara general sebenarnya pria, karena itu biasanya tidak terlepas lagi dari memang ada namanya alopecia androgenetika. Jadi maksudnya kebotakan yang terjadi karena keturunan begitu. Nah itu umumnya dialami lebih banyak pria daripada wanita, karena pada kebotakan alopecia androgenetika itu dia membagi menjadi male pattern hair loss dan female pattern hair loss. Nah kalau yang male pattern hair loss itu jelas sekali sampai akhirnya penipisan rambut yang berpola ya, berpola mulai dari bagian atas itu sampai bentuk letter M, dan juga dari belakang juga akhirnya nyambung nyambung dan sampai totally hilang gitu, itu yang kelihatan. Nah kalau pada wanita dia hanya berupa diffuse di coronanya aja begitu. Jadi corona hanya nih bagian atas dari ya? frontal Dekat temporal, ubun-ubun iya gitu ya, dekat dok? ubun-ubun. Nah tapi tentu yang merasa ya sebenarnya dua-duanya sih ya, kita kan rambut itu sebagai fungsi yang terpenting mungkin yang dirasakan saat ini ya untuk estetika. Walaupun sebenarnya banyak fungsi lain tentunya untuk melindungi dari UV, fungsi aslinya begitu ya. Nah tentu yang lebih concern to health ya biasanya perempuan. Perempuan ya dok? Iya perempuan, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan begitu 50-50 gitu. Dan itu semua tergantung dari derajat stresnya pasien ya. Siapa yang ke dokter yang mikirin rambut rontok. Kalau di era pandemi begini mungkin nggak terlalu concern ya, tapi ya ada juga sih yang concern yang benar-benar waduh ini kenapa nih, apalagi habis terkena COVID jadi rontok dan lain-lain lah, masih banyak. Jadi nggak bisa dibedakan berdasarkan gender mana yang lebih besar. Berarti memang juga tadi ngelihat dari penyebabnya juga kali ya. Iya. Nah, menarik tadi dok. Jadi memang kolega saya juga ada yang penyintas COVID nih dok, dan memang kelihatannya salah satu efek jangka panjangnya ini adalah adanya kerontokan rambut tersebut ya dok ya, untuk pasien penyintas ini ya. Iya betul. Jadi sebenarnya nggak hanya COVID aja. Kalau saya praktek di Rumah Sakit Medistra, jadi tentu banyak dari pasien yang karena sesudah penyakit infeksi lain ya seperti demam berdarah, tifus gitu. Nah kebetulan yang lagi banyak saat ini ya pandemi COVID gitu. Nah itu semua mengakibatkan kerontokan rambut, di mana tadi saya belum menjelaskan ya kalau dalam rambut itu ada fase-fasenya, yaitu fase anagen, fase pertumbuhan di mana 2-6 tahun. Lalu fase katagen itu fase transisi sampai akhirnya fase telogen, dia fase istirahat atau resting. Nah, itu yang biasanya terjadi kerontokan 2-6 minggu gitu. Nah, 6 minggu kalau itu berlangsung lama yang bukan normal ya, itu biasanya kita sebut telogen effluvium. Nah, telogen effluvium ini yang tadi sering terjadi pada pasien dengan kasus post-infeksi, infeksi berat. Nah, itu kenapa terjadinya? Kita bisa bilang kalau yang tadi khusus COVID ya, itu sitokin rilis inflamatorinya tuh cukup besar. Apalagi kalau yang habis badai sitokin, nah itu menyerang hair follicle. Tentu saja memperpanjang telogen effluvium, sehingga itu kerontokan. Walaupun kalau yang terjadi pada kasus-kasus penyintas COVID tidak langsung. Biasanya kita sebut delayed telogen effluvium ya. Jadi setelah dia sembuh atau dia hitung mungkin ini 75 hari after demam gitu. Jadi baru terjadi yang namanya telogen effluvium atau kerontokan rambut. Tapi tentu kita ya harus atasi ya kalau itu memang benar begitu. Oke, berarti yang tadi sebenarnya nggak cuma infeksi COVID ya dok ya, ada infeksi-infeksi jangka panjang lain yang biasanya juga menyebabkan si rambut ini bakal ada kemungkinan untuk rontok ya dok ya, untuk rontok. Dan kasus COVID
sendiri juga ada terjadi bisa delay ya dok ya, jadi delayed telogen effluvium namanya dok ya. Betul. Jadi nggak langsung ketika kena COVID terus rontok, tapi mungkin setelah berapa lama setelah sembuh itu baru bisa terjadi Betul. kerontokan. Iya, jadi menarik juga ya dok ya untuk kita nih yang di masa pandemi utamanya mungkin ya sejak tahun 2020 sampai sekarang. Jadi itu jadi salah satu concern juga sih ya dok. Iya, sebenarnya sih juga tadi nggak harus infeksi ya. Jadi pasca melahirkan gitu. Oh, iya. Jadi Oke. sebenarnya yang terjadi itu stres pada badan gitu. Oke. Kalau ada stres ya, stresnya bukan stres bagaimana ya, tapi melahirkan kan suatu proses ya. Oke. Jadi dan juga terjadi penurunan hormon estrogen. Kalau itu signifikan, nah tadi lagi langsung merangsang dia telogen effluvium ya. Jadi kerontokan rambut yang memperpanjang fase dari telogen begitu. Tadi udah ada androgenetic alopecia, ada juga telogen effluvium ya dok ya. Iya. Yang tadi penyebabnya juga bisa berbagai macam ya dok ya. Yang pasti ada gangguan pada fase istirahat rambut atau fase telogen tadi ya dok. Iya. Nah kalau kadang-kadang saya juga lihat itu pasien yang kayak pitak-pitak tapi di beberapa Iya. tempat itu dok. Apakah itu juga termasuk ya dok ya? Iya, itu sering kasusnya ya. Kita bilang juga namanya alopecia areata. Oke. Jadi kebotakan atau tadi yang Pak Ari bilang pitak di beberapa tempat. Nah, kalau dalam hal ini yang banyak juga anak-anak ya. Oh, anak-anak ya dok? Maksudnya bukan banyak ya, maksudnya tidak yang sering dilaporkan gitu ya oleh orang tua anak-anak. Kalau tadi kan Mas Ari cuma memisahkan antara gender male dan female ya, perempuan dan laki-laki. Nah, ini anak-anak tuh alopecia areata sering. Nah, sebabnya kenapa? Kebanyakan sih ya itu autoimun dan stres ya sebenarnya. Yang kita nggak tahu, saya biasanya menggali ada apa ini anak gitu loh, apa kesulitan belajar atau bagaimana gitu. Dan memang pernah ada kasus yang anak-anak itu kita pun tidak bisa lakukan terapi yang invasif ya, kan anak-anak ya. Iya. Nah, tuh biasanya dengan suplemen dan sebenarnya sih itu kalau kita mau menenangkan orang tua ataupun anak itu sendiri yang kalau udah ABG, kalau alopecia areata itu 80% sembuh sendiri. Cuma berapa lama? Dan tadi lagi kembali ke derajat kepanikan pasien dan orang tuanya ya gitu. Maksudnya kan kalau kita nggak diyakinkan atau dibilang oleh dokter gitu bahwa itu akan sembuh sendiri, mungkin tetap tanda tanya ya. Iya. Dan betul karena banget. kalau alopecia areata atau botak-botak itu bener-bener nyata gitu loh, bolong, bulet-bulet gitu. Kelihatan gitu. Kadang-kadang kalau yang pada male ya, pada pasien laki atau yang wanita juga yang kasih tahu hairdressernya. Itu kenapa tuh gitu. Iya. Bilang deh ke dokter. Nah, kalau laki-laki malah sekalian ditipisin. Jadi biar kelihatan. Nah, buat saya sih gampang aja ya kalau mau ada terapi invasif, mau menyuntikkan gitu malah lebih mudah buat saya. Sudah ditipiskan gitu. Jadi tadi berarti ada 3 ya dok ya sebenarnya. Ya, itu yang terbesar. Yang utama ya, Yang dok, ya. utama. Nah, tadi androgenetic alopecia Ya, areata, dan telogen effluvium jenisnya ya dok. Ya. Kalau untuk standar terapi dok, ya untuk standar ya dok ya dari terapi kerontokan rambut ini atau kebotakan itu yang biasanya dokter lakukan nih umumnya di Indonesia sih, itu seperti apa sih dok? Ya, kembali lagi kita diskusi sama pasien. Dan jadi untuk mengatasi rambut rontok ini kita betul-betul tailoring ya ke pasien. Dia kebutuhannya apa, dia juga kebutuhan emosinya juga bagaimana gitu ya. Dan tadi kalau contohnya yang anak-anak itu tadi, itu telemedicine loh. Saya terima pasiennya bukan face to face, tapi ya kan tinggal di foto gampang itu botak. Nah, kan anak-anak dan juga tidak di tempat. Nah, paling saya gali itu tentang nutrisi ya. Kalau kelihatan anaknya sehat, gizi cukup ya kan nggak ada urusan ya dengan kekurangan protein maksudnya begitu. Nah, itu biasanya kita terapi dengan terapi yang sebisanya yang non invasif dulu ya. Jadi kalau bisa ada topical treatment. Nah, topical treatment itu banyak yang medicated, biasanya kita berikan corticosteroid topikal ya. Itu fungsinya untuk anti inflammatory. Jadi kalau ya anti peradangan, maaf. Nah, kalau misalnya pasiennya datang ke klinik atau pasien dewasa, kita kan lebih enak bisa kita suntik. Tapi ini anak-anak dan telemedicine pula ya kita kirim lah. Kalau bisa dioles pun ada vitamin D3 topikal itu membantu. Tapi saat ini kita harus mengganti dan menggali dengan bahan yang ada, yaitu suplemen misalnya begitu. Dan hasilnya sih cukup baik ya. Jadi kita tailoring deh sekali lagi dengan derajat kerontokan rambutnya dan pasien maunya bagaimana begitu.
gitu. Oke. Beli-beli obatnya pun atau beli hair tonic, hair lotion juga kan kita lihat ya secara sosial ekonomi bagaimana begitu. Betul. Tapi sekali lagi segala sesuatu ya didiskusikan oleh pasien dan derajat kerontokannya tersebut. Oke, siap dok. Berarti memang tadi untuk terapinya itu perlu dilihat juga keparahannya seperti apa ya dok ya, penyebabnya apa, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien juga ya dok ya. Betul, serta underlying disease-nya. Ada nggak kelainan? Kan intinya rambut apa dasarnya tetap kulit kan. Iya. Jadi kita lihat kulit kalpnya bagaimana, memang normal atau ada kelainan di kulit kalp atau kulit kepalanya. Ya, misalnya ada jamur atau ada underlying disease lain, ketombe. Nah, ketombenya itu kenapa? Kita tanya lagi pekerjaannya begitu. Apakah di lapangan kena UV light dan sebagainya, dan kebiasaan sehari-hari lah gitu. Kompleks ya dok. Kompleks, ya, jadi nggak bisa semudah itu. Siap dok. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, mengingatkan kembali untuk peserta pada siang hari ini, jangan lupa untuk bisa bertanya ya di kolom chat. Nanti tentu saja akan ada reward tersendiri untuk peserta dengan pertanyaan terbaik ya, yaitu voucher untuk bisa konsultasi dengan Dr. Cynthia secara langsung, dan juga nantinya ada giveaway dari Prosensial ya untuk peserta yang bertanya paling baik. Nah, kita lanjutin nih dok. Kalau untuk tadi udah nyinggung-nyinggung sedikit terkait dengan nutrisi. Nah, sebenarnya nutrisi apa sih dok yang biasanya dibutuhkan nih untuk, atau yang utama nih untuk pertumbuhan rambut? Dan kalau nutrisi itu apakah juga bisa membantu recovery tadi, contohnya yang rontok karena penyintas COVID tadi dok? Mungkin ada pendapat dari dokter sini. Iya, kalau misalnya ditanya nutrisi, sebenarnya kita memperbanyak atau meningkatkan rambut itu dari keratin, yang berasal dari keratin. Nah, keratin biasanya juga ada di komponen dari protein ya, makanan-makanan yang mengandung protein, itu either yang hewani ataupun yang nabati ya. Tapi kalau lihat dari komponen-komponen yang penting juga untuk rambut ya, kita lihat lagi kebanyakan juga kekurangan vitamin D3 itu kan juga bisa menghambat atau menjadikan proses kerontokan rambut lebih banyak, dan biasanya kita terapi, kita treatment ya. Sebelumnya kita juga bisa periksa dulu kadar-kadarnya gitu loh. Apa sebenarnya yang menyebabkan, apakah betul itu defisiensi semuanya ya. Jadi kalau secara umum juga kan faktor ferritin itu penting. Nah, biasanya juga anemia defisiensi besi ya, itu menyebabkan kerontokan rambut. Nah, kalau kita balik lagi dengan ferritin penting, itu komponen-komponennya ada di bayam ya, apa sayur hijau itu juga banyak mengandung komponen Fe dan juga Cooper ya. Cooper tuh sangat, atau tembaga sangat diperlukan untuk tumbuhan rambut, dan tentunya tidak kalah penting vitamin-vitamin, terutama vitamin B ya. Vitamin B itu yang merangsang pertumbuhan dari keratin ya. Jadi itu banyak sekali, mulai dari B3, B5, B7, B12. Maaf, ini Pak Ari kan apoteker ya, mungkin lebih ahli untuk vitamin-vitamin begitu. Tapi ya sekali lagi kita juga sekarang zamannya juga beda ya. Kita bisa googling dari pusat-pusat yang penting ya, itu tentang makanan apa saja ya. Tapi secara garis besar sih sebenarnya gampang saja, yang dari protein ya, protein hewani itu yang tadi saya sebutkan ya. Jadi daging sapi, meat, pokoknya ikan juga baik. Dan juga kalau yang secara tumbuh-tumbuhan lain itu kita bisa lihat macam-macam, nanti disebutnya udah mulai dari turmeric, kunyit mengandung kurkuma segala macam, dan lebih detail lah. Maksud saya kalau udah kita gali apa saja sih makanan begitu. Cukup banyak ya. Cukup banyak ya, memang nutrisi yang sebenarnya sehari-hari dibutuhkan ya, dok, sehari-hari untuk pertumbuhan rambut ya dok ya. Karena kan tadi ya dok, pertumbuhan rambut aja tadi Dokter Cynthia infokan bisa fase pertumbuhannya 2-6 tahun ya dok ya. Itu sangat panjang, dan kalau mestinya kalau nutrisinya tidak tercukupin ya ada kemungkinan nantinya akan ya pertumbuhannya tidak maksimal ya dok ya rambutnya. Nah, itu makanya nutrisi sangat penting ya dok ya untuk pertumbuhan rambut nih. Betul, walaupun kalau secara optimal kita periksa nih misalnya pasien penyintas COVID, belum tentu tuh semua yang komponen-komponen yang saya sebut tadi tuh berkurang gitu. Tapi tetap saja karena tadi komponen-komponen itu penting untuk hair growth ya, jadi pasti akan tetap diberikan gitu loh. Walaupun secara signifikan itu berkurang ya, tapi kan kita sebagai dokter apalagi kan berusaha untuk mengoptimalkan ya. Kalaupun bisa dibantu lewat cara yang mudah, kenapa tidak diberikan begitu. Walaupun belum tentu kalau kita periksa lab hasilnya signifikan berkurang gitu.
gitu. Dan ya kalau memang benar-benar kasus yang malnutrisi, ya zaman dulu mungkin pernah dengar ya kuasi horkor, gitu. Ya itu kan jelas memang kurang gizi ya. Itu suplemen penting ya. Pokoknya pada prinsipnya kalau kita tahu tentang fase cycling of the hair gitu, fase tadi yang saya sebutkan, fase anagen, fase katagen dan telogen, ya yang secara garis besar apapun itu obat atau suplemen, yang penting kita fase anagennya jalan terus gitu ya. Nah, telogennya yang kita perpendek. Tadi saya belum jelaskan juga bahwa kalau fase anagen itu sebenarnya 90% dari seluruh cycles ya. Kalau yang telogen mungkin hanya 10%. Jadi harus tumbuh fungsinya, harus tumbuh. Nah, kalau sampai terjadi kebotakan berarti sudah tidak ada lagi itu fase anagennya gitu. Berarti ada gangguan istilahnya terhambat ya, Dok, betul, ya, terhambat. Thank you dokter untuk infonya nih pada siang hari ini. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sesi yang tanya jawab nih, Dok. Jadi ini udah banyak juga yang bertanya nih, Dok, pada siang hari ini. Pertama nih, Dok, ada dari akun Stefani dari Jakarta ya. Untuk rambut yang mudah rontok dan berminyak, apakah boleh keramas setiap hari, dan faktor dari makanan yang dikonsumsi bisa membuat rambut mudah rontok dan berminyak? Apakah memang seperti itu, Dok? Iya, kalau rambut berminyak ya tentu saja secara logika kita juga nggak enak ya ngerasainnya ya. Mungkin ya memang tentu saja ya harus keramas gitu. Tapi tentang berapa seringnya itu sekali lagi yang penting tidak menyebabkan kekeringan pada rambut ya. Terus tadi yang ditanya tentang makanan atau pencegahan. Makanan yang dikonsumsi apakah berdampak pada rambut itu akan mudah rontok dan berminyak? Iya, kalau makanan ya kita kan tinggal di negara tropis ini. Orang Indonesia kan suka sekali makan cabai, ya, makan pedas. Nah, makan pedas itu tentu kan mengakibatkan keringatan. Nah, keringatan yang efeknya tentu produksi sebum meningkat. Itu saja. Jadi ya menghindarkan panas yang meningkatkan bahasa metabolisme ya. Jadi mungkin minum kopi gitu kan juga kepanasan ya. Kalau di ruang yang panas, atau alkohol juga jelas gitu. Itu menimbulkan kerontokan ya. Secara tidak langsung dia kalau memang mengakibatkan gangguan kelenjar sebaceum yang akibatnya menimbulkan seboroik ya, akhirnya nanti berakibat ke dandruff, tentu saja itu akan berpengaruh ya, mengakibatkan ke kerontokan. Dan juga tadi kalau soal urusannya keramas ya, keramas tentu saja pakai shampoo. Pakai shampoo-nya itu benar-benar ke scalp-nya gitu. Jadi nggak cuma ke hair-nya ya. Oh, jadi kalau shampooan itu yang benar ada di scalp-nya, kulit rambutnya ya? Kulit rambut, berarti kulit jangan kepala. cuman di rambutnya, batang rambutnya doang. Jangan lupa batang rambut. Nah, ini mungkin peserta pada siang hari ini ada yang masih salah cara keramasnya nih. Nah, ini mungkin ada info nih dari Dokter Cynthia, harus di kulit rambutnya nih untuk shampoo-nya nih, jangan salah nih. Ada lagi pertanyaan nih, Dok. Mungkin tadi ada yang terlewat, ada yang masih menanyakan nih, apakah rambut rontok bisa disebabkan oleh persoalan hormon? Mungkin yang tadi mungkin agak diperjelas gitu. Iya, kalau hormon apa dulu begitu ya. Jadi biasanya sih kalau yang paling sering itu alopecia androgenetica, kita ada namanya dihidrotestosteron. Itu adalah perubahan dari testosteron menjadi dihidrotestosteron yang dipengaruhi ada namanya mungkin lebih ilmiah ya, enzim 5 reduktase. Nah, segala sesuatu yang mengakibatkan peningkatan dari dihidrotestosteron inilah yang mengakibatkan mengganggu tumbuhan dari folikel rambut gitu. Jadi segala macam tadi defisiensi vitamin D3 segala itu biasanya mengakibatkan kelebihan dari enzim 5 reduktase, alfa reduktase itu yang peningkatan dari hormon dihidrotestosteron. Nah, kalau itu meninggi itu biasanya prekursor ya. Jadi penyebab kerontokan pada pria pada umumnya. Kalau pada wanita tadi saya sebutkan yang kalau pos bersalin kan dia langsung ini ya, penurunan secara dramatikali hormon estrogen. Nah, itu terganggu langsung ada fase telogen effluviumnya. Berarti begitu. Tadi yang estrogen tadi ya. Iya. Jadi nah, hormon-hormon tadi juga tadi saya biasanya secara screening ya, kita kalau ada pasien dengan keluhan rambut rontok itu kalau memang mengarah ke arah tiroid juga kita periksa gitu. Baik, Dok. Terima kasih informasinya. Ini ada pertanyaan ketiga nih, Dok. Ini dalam kondisi pandemi, kita kan kalau keluar rumah
pulang itu akan keramas nih dok biasanya. Nah, apakah sering keramas ini bisa memicu kerontokan rambut nih dok? Misalkan dalam satu hari bisa 3 kali keramas. Betul sekali. ya, dok, ya? Jadi tadi berhubungan dengan faktor kekeringan dari rambut, kekeringan dari kepala ya. Karena kan shampoo kita itu kan mengandung bahan yang tujuannya kan mengurangi minyak. Ya. Nah, minyaknya dikurangin, tapi ya kira-kira lah jangan sampai kurang sama sekali begitu. Jadi tentu pemilihan shampoo itu penting ya. Jadi biasanya kalau memang harus yang daily hair wash ya pasti kan juga kita pakai shampoo yang for daily use gitu. Jadi mild shampoo lah istilahnya. Dan juga mungkin perawatan-perawatan yang lain yang tadi seperti pemakaian conditioner supaya nggak mudah kering ya di batang rambutnya. Dan juga kalau sering keramas itu keringnya bagaimana? Secara alami atau pakai hair dryer atau pakai catokan ya. Kan kalau ibu-ibu ya Pak Mas Ari sih enggak ya. Kalau ibu-ibu ya dok. Iya, nggak usah ibu-ibu deh. Anak saya ABG ya, nggak bisa pergi tanpa catok. Iya, betul banget dok. Biasanya ya. Iya, jadi kan itu rapuh ya, dan jadi ya menyebabkan kerontokan dan pas sering frekuensi keramas ya tadi pengaruh di shampoo ya. Oke. Jadi memang shampoo ini berpengaruh, terutama tadi ya karena kehilangan minyak alami di rambutnya ya dok ya, yang biasanya menyebabkan kerontokan ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok, izin bertanya, ada seorang wanita nih dok, 62 tahun dengan rambut rontok sampai sebagian nih daerah kelihatan botaknya dan berminyak juga rambutnya nih. Bagaimana untuk pencegahannya lebih lanjut dok? Apakah perlu untuk meminum suplementasi seperti zinc seperti itu? Kemudian untuk mungkin sampo yang cocok dok tadi dok, nyambung yang tadi ya. Iya itu biasanya kita akan tanya dulu ya, itu rontoknya udah berapa lama begitu ya, dan juga daily life ya, kesehari-hariannya dia kerjanya apa begitu. Tadi kalau memang harus sering keramas ya kita pilihkan untuk shampoo yang mild shampoo ya, dan juga tentu kalau wanita lebih, kalau nggak rontoknya tidak terlalu kelihatan ya, kalau kelihatan sekali mungkin kita bisa tawarkan yaitu terapi invasif ya, bagaimana apa perlu kita berikan injeksi untuk anti radang ya. Dan tentu saja yang lebih mudah ialah pemberian dari suplemen. Pemberian dari suplemen zinc atau tadi kita lihat juga vitamin D3 ya, itu bisa diberikan. Dan juga selain zinc kan lain-lain ya, itu ada copper, ada selenium ya, semua. Pokoknya yang bisa promote untuk pertumbuhan rambut. Dan sekali lagi kita tailoring lagi ya, itu underlying-nya kenapa bisa rontok gitu. Berarti yang pertama tadi harus diketahui lebih lanjut lagi ya dok, ya, penyebabnya ini karena apa. Kemudian suplementasi tadi bisa diberikan, itu pun juga harus mengetahui nih apa namanya, disesuaikan dengan si pasien ya dok ya. Untuk pemberiannya dan nutrisi apa yang ingin diberikan ya dok. Betul. Ya. Mungkin zinc bisa saja, mungkin bisa cocok. Zinc pasti cocok. Zinc karena zinc dan vitamin D3 itu saat ini adalah komponen-komponen yang penting ya. Yang penting ya dok ya. Secara garis besar kan antiinflamasi ya. Jadi even yang COVID pun atau di era pandemik ini kan digalakkan untuk minum zinc. Betul tidak? Iya betul. Jadi itu penting sekali gitu. Jadi itu salah satu vitamin atau nutrisi yang penting juga ya. Iya, jadi work 2 in 1. Nah, kalau ini mungkin pertanyaannya simpel dok, sampo apa yang bagus untuk rambut rontok dok? Nah loh. Nah, apakah mungkin ada bahan tertentu dok yang memang harusnya ada atau tidak ada, atau mungkin memang harus ada ketika rambut rontok? Iya tentu ya, kita kalau ditanya to the point seperti itu ya biasanya ya bisa bilang itu ada keratinnya begitu. Tentu ya kita pilih ya, apalagi zaman sekarang kan banyak yang jual serum-serum keratin ya itu. Dan kalau lihat dari secara tradisional disebut lidah buaya, kemiri, ya. Betul, jadi, iya itu kan secara tradisional yang dari nenek moyang ya, itu sering dipakai begitu untuk promote pertumbuhan rambut ya. Tapi kalau yang baru-baru ya tentu lebih pakai komponen yang keratin. Yang lebih baru lagi. Iya, kan saya nggak usah nyebut brand ya. Siap, dok. Nah, kemudian untuk penggunaan conditioner nih, apakah bisa untuk mencegah rambut rontok nih dok? Tentu saja, apalagi kalau yang tadi kan pemakaian conditioner tuh lebih untuk di batang ya. Jadi supaya menyehatkan batang yang sering memanipulasi rambut, dalam arti pakai dikeriting, diluruskan, dicat, ya, dicatok, itu kan rambut mudah patah. Nah itu perawatannya antara lain dengan conditioner. Yang baiknya ya terpisah, jangan 2 in 1 begitu. Karena kalau yang 2 in 1 dia conditioner
conditionernya itu kita pakai, tadi kan saya bilang shampoo tuh pada scalp, kalau conditioner pada batang. Nah nanti semuanya ke scalp gitu ya, jadi kan bikin berminyak lagi, padahal kan mau dibersihkan waktu lagi pakai shampoo. Oke dok, iya Gitu. betul. Tapi memang conditioner memang dibutuhkan ya dok ya? Dibutuhkan. Untuk perawatan ya, daily care ya. Betul, jadi istilahnya kayak kalau kita perlu body lotion nggak gitu. Jadi ekstra untuk memoisturizer, mengkondisikan rambut. Tetap agar rambut tetap terjaga kelembapannya itu Iya, ya, betul. nggak kering tadi. Nggak ya. kering. Nah kemudian ini ada pertanyaan, kalau hair tonic dan serum itu apakah efektif untuk mencegah kerontokan rambut? Tergantung ingredient ya, tergantung ingredient. Biasanya saya tanya gitu, pakai apa, serumnya serum apa, dan pasien ya zaman sekarang kan kita bisa langsung Google ya, ini dok yang saya pakai gitu, ingredientnya apa gitu. Nah kita lihat itu tuh jelas-jelas membantu ya gitu. Karena maksud saya yang bikin hair tonic pun itu kan pasti sudah bikin research ya. Bahannya apa aja gitu. Betul, dan tapi yang jadi pertanyaan, bantunya seberapa banyak ya. Jadi kalau yang kasus-kasus biasa-biasa aja untuk mengurangi kerontokan rambut atau telogen effluvium yang normal ya, tentu ya membantu. Pasti promote lah itu segala macam hair tonic dan serum ya. Berarti memang harusnya itu membantu untuk kerontokan rambut tadi ya dok ya, karena pastinya semuanya juga sudah diteliti, udah di research ya, Jadi, sebelum dia marketing kan. Betul dok. Kalau mau saya tambahkan ya, kalau tadi lidah buaya kan kita dibikin dalam bentuk shampoo. Tapi kalau zaman dulu tuh bener-bener diolesin di kulit scalp gitu. Tujuannya apa? Kan mendinginkan, itu kan efeknya mendinginkan dan moist untuk scalp gitu ya. Selain sebenarnya kalau sampai timbul iritasi, itu pun menjadikan merangsang untuk pertumbuhan folikel rambut gitu. Jadi dari yang original bahannya sampai dijadikan produk begitu, itu kan sudah research gitu. Berarti memang semuanya harusnya sudah teruji ya dok. Iya, minyak kemiri dan lain-lain ya. Nah bagi itu udah dari nenek moyang dok. Dari nenek moyang Pak Ari. Dok, kemudian ada yang pertanyaan nih dok, pewarna rambut apakah bisa menimbulkan kerontokan nih dok? Dan penyakit seperti hipotiroid apakah juga akan menyebabkan kerontokan dok? Iya betul, jadi dua-duanya pertanyaannya betul, jawabannya iya begitu. Jadi pewarna rambut kan itu termasuk dari bahan kimia. Bahan kimia kalau memang yang secara langsung mengakibatkan kontak alergik, bisa timbul alergi berat ya, sampai timbul lepuh-lepuh ya, gatal-gatal, lepuh-lepuh di area yang dipakaikan ya, pengecat rambut sampai ke leher, karena kan pasti mengalir juga ke leher. Kalau hipotiroid atau hipertiroid pun itu mengganggu langsung, maksudnya ada gangguan ya di hipertiroid atau hipotiroid, itu jelas menimbulkan gangguan kerontokan rambut. Baik dok, berarti memang hipotiroid atau hipertiroid. Ya hipertiroid ya doknya, itu menyebabkan kerontokan rambut dan juga pewarna rambut karena bahan-bahan kimia bahan tadi. Kimia, ya. Jadi either itu pewarna rambut yang paling sering ya, mungkin lebih sering orang warnai rambut daripada ngeriting atau meluruskan. Tapi tetap aja konteksnya di dermatitis kontak alergik. Gitu. Siap. Dan iritan ya. Nah, cukup banyak sekali nih dok yang bertanya. Ini salah satunya, saya mengalami kerontokan berkepanjangan sampai sekarang nih dok, dan sudah pakai shampoo, tonik, tapi belum ada perubahan nih dok. Belum Umur ada perubahan. perempuan laki? Wanita. Oh wanita. Maaf. Ya belum ada perubahan nih. Jadi mungkin ketika memilih shampoo dan produk rambut lainnya, bahan apa saja yang sebenarnya efektif nih dok dan signifikan untuk membantu mengurangi kerontokannya. Nah, apakah memang sebenarnya harus konsultasi nih? Mungkin selama ini beliau belum konsultasi nih dok. Jadi, iya, pokoknya tetap aja kita tidak selalu bisa menjawab itu secara global atau general begitu. Tetap aja kita tailoring ya gitu loh. Sampai seberapa jauh gitu ya. Gonta-ganti shampoo-nya juga seperti apa dan daily life-nya ya kan kita nggak mungkin jawab secara general ya. Iya. Jadi memang bisa dikonsultasikan lagi ya dok? Iya, harus lebih digali, dicari lebih dalam gitu. Persisnya apa merit, apa tidak merit, atau baru punya anak, atau usianya juga tadi ya. Jadi kenapa selama ini sudah diterapi dengan terapi sendiri ya dok ya, tapi memang bukan itu penyebabnya, jadinya mungkin hasilnya nggak memuaskan. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dok, cukup banyak. Saya pasien kemarin mengalami rambut yang rontok nih dok, dan sudah mencari informasi di internet ya penyebab rambut rontok. Ini bisa jadi karena stres atau kekurangan vitamin dan nutrisi ya dok ya. Iya. Nah tadi terkait dengan nutrisi, memang
pasti menjadi salah satu penyebab ya dok, bisa jadi penyebab dari rambut rontok ya dok, betul ya dok ya? Betul. Nah kemudian ini ada juga tanya nih dok, untuk pasien yang penyintas kanker nih dok di sini dok. Nah, iya. rambut saya setelah kemoterapi tahun 2018 saya tumbuh keriting dan tetap hitam. Sekarang Bagus karena dong. usia sudah mulai banyak yang putih. Apakah saya boleh menyemir rambut dok? Dan apakah saya boleh memberi obat penumbuh rambut supaya rambut saya lebih lebat lagi? Pasti boleh jawabannya. Pasti boleh ya dok ya. Saya Pasti masih- boleh. Jadi sudah pokoknya kan urusan kemoterapi sudah selesai Oke. dan urusan cancer sudah selesai, kita urusannya mempercantik. Oke. Berarti boleh ya dok? Boleh, ya? boleh, Sangat boleh. sekali ya. Boleh sekali. Kemudian ini ada pertanyaan juga nih dok, ini udah salah satu yang mungkin juga mengalami rambut yang ditanam dok ya, hair Oh, transplant oke. ya. Haha. Itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Nggak ada ya, kan diambil dari dia sendiri. Maksudnya transplantasi itu kan kita secara minigraf atau micrograph gitu ya, kan ngambilnya dari rambut kita sendiri. Oke. Otolog ya, jadi ya tidak ada side effect apapun lah. Oke. Karena kan dari tubuh kita sendiri, bukannya graft versus host ya. Jadi bukan dari orang lain, bukan rambut Pak Ari ditanam ke saya gitu, ditanam ke kepala saya. Jadi tidak ada efek samping lah. Berarti tidak ada efek samping yang ini ya dok ya? Iya, mungkin ada satu treatment lagi yang belum saya sebut, yaitu PRP ya, yaitu platelet rich plasma, di mana kita ngambil darah, kita centrifuge ya, tinggal ada plasma atau serumnya aja, itu disuntikkan as a growth factor di kulit kepala. Tentunya darah-darah pasien itu sendiri, bukannya darah orang lain ya, gitu. Jadi tentu tidak ada lah side effect yang kecuali sakit. Siap dok, berarti memang aman ya? Dok, ya? Aman. Nah mungkin ini banyak pertanyaan nih dok yang mungkin kita nggak bisa jawab satu persatu, tapi ini mungkin pertanyaan terakhir nih, kalau mau konsul nih ke dokter Cynthia, apakah bisa telekonsul atau bisa tatap muka nih dok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya dok? Sejak zaman pandemik ini, ya Pak, Oke. Rumah Sakit Medistra memfasilitasi dengan telemedicine yang juga included jika ada peresepan obatnya dikirim, Oke. digosen ke rumah atau dikirim lewat titipan khusus yang nggak boleh nyebut merek ya, ke peluar kota pun bisa begitu. Siap. Nah dok, ini peserta kita siang hari ini ada yang pengen bertanya langsung nih dok. Iya. Apakah bisa mungkin di open mic ya dari peserta? Halo, selamat sore. Selamat sore dokter, senang sekali ya dok, Medistra ngadain acara buat rontokan rambut. Oh iya. Pernah ada yang ngadain. Waduh, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Dok, aku kan tadi ada yang banyak yang nanya tentang perawatan rambut kalau CA ya, kalau cancer pasti kemo atau apa pasti rontok ya. Sekarang pertanyaan saya dok, yang banyak oleh mungkin juga pria itu kepala yang suka ketombean gimana ya dok ya, udah gonta ganti shampoo tapi masih ketombe 2 hari ketombean lagi, padahal udah ke dokter gitu loh, udah dikasih minum obat hormon, kemudian udah dikasih shampoo juga khusus, tapi kalau obatnya udah habis, shampoo-nya udah habis, mulai timbul lagi dok ketombean. Ada nggak cara perawatan yang baik? Terima kasih dokter, salam sehat, terima kasih host. Iya, selamat sore, salam sehat juga Ibu. Salam sehat juga Bu. Iya, itu pertanyaan yang sering dan juga kasus yang sering terjadi ya, yaitu ketombe ya, permasalahannya sudah ganti-ganti shampoo dan sudah berobat ke dokter. Mungkin yang kita perlu obati yaitu ketombenya itu sendiri ya. Biasanya diakibatkan oleh adanya jamur ya Bu ya, gitu. Jadi mungkin kalau hanya diberikan obat minum yang growth factor kurang, yang biasanya kita juga akan berikan anti jamur ya, karena kalau ketombe itu kan sebenarnya kering atau bersisik ya, tapi asalnya dari juga gangguan di kelenjar sebumnya yang akan mengakibatkan biasanya seborrheic dermatitis gitu. Dan itu kita selain obat topikal biasanya juga kita berikan obat oral anti jamur ya. Kalau sering berulang berapa kali gitu, sering berulangnya ya, biasanya juga kalau 6 bulan sekali masih dianggap normal ya, biasanya kita mungkin ulang obat anti jamurnya, atau kita lihat lagi kesehari-hariannya si ibu ngapain aja Bu gitu. Tadi yang seperti saya bilang ya, kalau ketombe kan dasarnya sama kayak air dan es ya. Jadi kalau ketombe bersisik ya kita hindari kelebihan minyak ya, produksi sebumnya kita kurangin, dan juga jangan dikurek-kurek gitu ya. Mungkin ada ibu juga kayaknya nggak
Itu kan situasi yang tidak menyenangkan ya. Ya. Jadi mungkin ada yang kebiasaan untuk mengkerok ya kulit ya gitu. Ya, itu yang menyebabkan ketombenya jadi makin banyak gitu. Jadi sekali lagi ya kita lihatlah gitu kesehari-hariannya ibu apa gitu. Karena faktor stres juga bisa gitu. Tidur cukup dan sebagainya. Ibu semoga bisa menjawab ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian terima kasih Dokter Cynthia atas waktunya. Terima kasih. Salam sehat.